Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sopianti, saya dari kelas 1A dan saya dari S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah. Nah, di sini dari pembahasannya itu yang pertama adalah konsep ibadah. Jadi konsep ibadah kita itu sebagai umat Islam itu kayak gimana sih? Nah, lalu poin selanjutnya adalah ibadah mahdoh dan juga goir mahdoh. Nah, apa sih perbedaan dari ibadah mahdoh dan juga goir mahdoh? Apakah ada perbedaan? Nah, untuk poin selanjutnya di sini kita lihat ada fungsi ibadah ya. Jadi fungsi ibadah itu untuk apa sih? Nah, untuk poin selanjutnya lagi di sini ada hikmah ibadah dan juga makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Nah, untuk pembahasan pertama di sini kita langsung saja ke konsep ibadah ya. Jadi, konsep ibadah ini ada menurut etimologinya. Jadi, menurut etimologi kalau di sini adalah berarti taat, tunduk, menurut, mengikuti dan juga berdoa. Nah, kenapa di sini berarti taat ya? Karena kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya harus taat kepada aturan-aturan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini berarti tunduk. Jadi, nah di sini ada tunduk dan juga menurut ya. Jadi kita sebagai manusia dan juga makhluk lainnya, jadi tunduk gitu, tidak ada membangkang, tidak ada membantah sedikit pun. Karena kita tahu bahwa perintah dari Allah itu adalah hal yang terbaik untuk kita sebagai manusia ya, dan juga makhluk lainnya. Nah, selanjutnya juga di sini ada mengikut dan juga berdoa. Nah, kita jadi sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga kita harus berdoa. Karena kenapa? Karena kita itu butuh yang namanya komunikasi kepada Tuhan kita. Nah, selanjutnya ada menurut istilah. Di sini Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya itu, dan aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Jadi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini sebangsa manusia, sebangsa jin, sebangsa makhluk lainnya, kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyekutukan Allah gitu ya, hanya kepada Allah saja. Nah, untuk pembahasan kedua di sini ada ibadah mahdoh dan juga goir mahdoh. Jadi apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama ibadah mahdoh itu atau ibadah yang khusus. Jadi ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk tata cara pelaksanaannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada goir mahdoh. Apa sih goir mahdoh? Jadi ini ibadah ini adalah bentuk hubungan yang langsung dengan manusia atau makhluk lainnya. Jadi contohnya seperti bersedekah ya sesama manusia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada fungsi ibadah. Jadi yang pertama adalah fungsi ibadah itu untuk mewujudkan hubungan antara makhluk dan juga Tuhannya. Jadi contohnya seperti ketika kita sedang sholat, itu kan istilahnya kita sedang berkomunikasi ya dengan Allah. Nah, selanjutnya ada menjadikan manusia ingat atas kewajibannya. Jadi manusia itu jika beribadah berarti dia ingat atas kewajibannya seperti sholat, puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Nah, ada juga untuk melatih diri untuk disiplin. Jadi contohnya sholat. Misalkan jam 12 ya. Nah, itu jadi itu adalah disiplinnya umat Islam. Jadi sebelum jam 12 itu, sebelum azan itu harus segera membersihkan diri, harus segera wudu agar tepat sholatnya. Dan selanjutnya ada agar selalu merendah di hadapan Tuhannya. Jadi ketika sujud, jadi kita yang semulanya di kepala kita di atas, jadi kan ketika sujud kan ada di bawah. Jadi itu adalah filosofinya dalam merendah di hadapan Tuhan gitu ya, dalam beribadah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada hikmah ibadah. Nah, hikmah ibadah yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah umat Islam dan juga umat agama lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah jadi ibadah itu adalah sebuah makanan atau
amunisilah ya untuk ruh kita. Nah, dan untuk hikmah ibadah yang terakhir adalah sebagai ujian bagi hambanya untuk seumur hidupnya. Jadi kan di dunia itu sholat itu ada, tapi ketika di surga, di akhirat itu tidak ada ujian, tidak ada sholat gitu. Jadi adanya ujian dan juga seperti sholat untuk menguji ketepatan waktu kita, kedisiplinan kita itu hanya ada di dunia. Nah, untuk pembahasan yang terakhir di sini, apa sih makna spiritual bagi kehidupan sosial? Nah, di sini menurut saya makna spiritual itu adalah menjadikan seseorang atau suatu individu atau suatu kelompok itu menjadi lebih berakal, lebih tenang. Karena kenapa? Ketika orang yang memang spiritualnya bagus, itu akan terlihat dari tingkah laku dan juga pola dia berbicara. Lalu dia tidak serta-merta langsung mengambil tindakan gitu yang tidak masuk akal, tapi dia langsung memikirkan hal yang memang bagus untuk masalah ini dari segi ibadah atau dari segi agama yang memang dia sudah pelajari dalam-dalam begitu ya. Nah, itu dia dari saya Yuni Sopianti untuk pembahasan makna ibadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.